Kalau itu bahasa halus itu, kafir itu Rasulullah pasti panggil pamannya Abu Munthalib atau Warakah, itu pasti panggil dengan sebutan paman kafir. Istrinya Khadijah itu pun pasti dipanggil kafir. Kalau itu kafir itu kata yang lembut. Nah, apa ada diterangkan kalau Rasulullah itu panggil pamannya dua itu sama Khadijah itu kafir? Kan tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa diada-adakan? Ini Rasulullah saja malah tahu tentang Al-Quran ini. Dia saja yang pesuruh Allah, utusan Allah, Nabi. Dia tidak pernah memanggil pamannya kafir atau istrinya kafir. Nah, gimana? Padahal Anda bilang itu kafir itu kata lembut. Kenapa Rasulullah tidak panggil Khadijah atau Warakah atau Abu Munthalib kafir? Silahkan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi begini, ketika sahabat bertanya, jika panggilan kafir itu adalah panggilan halus, kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak memanggil pamannya yang tidak menerima ajarannya, risalah kenabiannya dengan panggilan kafir? Jadi begini, kata kafir itu bukan untuk digunakan memanggil orang yang kafir, bukan. Tapi kata kafir itu disampaikan oleh Allah hanya untuk menerangkan bahwa orang-orang yang tidak menerima Allah, tidak menerima Rasulullah, itu adalah orang kafir. Jangankan kata kafir, kata muslim saja, kalau Anda dipanggil, hai muslim, itu juga adalah kata panggilan yang tidak beretika gitu. Karena kata ini bukan untuk penamaan seseorang, oknum, tidak. Tapi ini penamaan golongan. Nah, kalau misalnya Anda memanggil seseorang, adalah tidak etis ketika orang itu dipanggil, hai muslim, atau hai Islam. Atau hai kafir, itu tidak bagus. Jadi kalau berbicara mengenai kata kafir, itu adalah memang kata yang halus untuk menobatkan kelompok orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Tapi bukan untuk digunakan memanggil mereka. Karena mereka punya nama. Paman Abu Lahab, paman Abu Talib, ya, Abu Jahal dan seterusnya. Kan mereka punya nama, kenapa harus dipanggil kafir? Jadi bukan karena alasan Rasulullah tidak menggunakan panggilan itu kemudian lantas Anda mengatakan bahwa itu adalah panggilan kasar. Nah sekarang kalau dibalik gimana? Adakah Rasulullah itu memanggil sahabatnya dengan panggilan muslim? Enggak ada kan? Nah, apakah berarti saya boleh mengatakan panggilan muslim juga itu adalah panggilan kasar? Tentu tidak, bukan? Nah, karena itulah kemudian berbicara mengenai pemahaman ini, itu harus berdasar terhadap analisa akal dan ilmu. Semoga Anda paham. Ya kamu katanya muslim. Kamu ngaku muslim tapi ditanya arti muslim tidak tahu. Kamu ini. Sedangkan ustadz saja saya tanya, itu muslim apa? Artinya bingung, kejang-kejang. Kok kamu melawan saya? Aduh, parah kamu. Itu Abdul Jawas, Ustadz Firanda, bahasa Malah itu saya tanya. Dia tidak bisa jawab, itu saya langsung ditendang. Ini Ustadz ini saya tanya tidak bisa apa-apa. Makanya kalau jadi orang muslim itu hormatilah
agama lain. Nah, itu kan perintah Rasulullah. Nah, begitu, Mas Bro. Saya melihat saudara ini hanya ngarang-ngarang. Mana ada seorang muslim itu tidak mengerti. Ya, apalagi Anda katakan seorang ustadz Anda tanyai apa itu muslim, mereka tidak ngerti apa itu muslim. Anda ini ngarang kayaknya ya. Karena seorang muslim itu pasti tahu. Muslim itu bahasa Arab kan. Dimana makna daripada kata muslim itu sendiri adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri artinya taat kepada aturan mainnya Allah. Ya. Dan ketaatan ini kemudian, penyerahan diri ini kemudian berujung kepada penyembahan terhadap Allah. Minta hanya kepada Allah. Nah, itu muslim itu seperti itu. Jadi kalau ada Anda katakan seorang muslim, ya taruhlah seorang ustadz Anda tanyai tentang kata muslim, mereka nggak tahu. Saya rasa Anda cuma ngarang bebas. Tadi coba dijawab yang di atas. Adakah Rasulullah pernah memanggil sahabatnya dengan sebutan muslim? Wahai muslim. Coba Anda jawab dulu itu. Ini bro, sekarang begini. Kalau muslim itu, artinya muslim itu kan taat, tunduk, taat. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan semua, itu namanya muslim. Terus kamu tadi bilang kalau muslim itu pernah meninggalkan sholat, berarti bukan muslim itu. Masih meninggalkan ajaran Tuhan kok. Apa yang disuruh tuh Allah itu ditinggalkan, berarti tidak muslim itu. Nah, kalau Islam kan belum muslim. Islam itu agama. Nah, kalau orang Islam itu banyak yang masih meninggalkan sholat, itu dia belum muslim. Saya pun belum muslim ini, paham? Terus kata Anda orang yang sudah mengucapkan syahadat itu muslim. Loh, Anda kan seharusnya mikir itu apa, terus nabi-nabi itu di atasnya itu sebelum Muhammad itu, Rasulullah itu, apa dia mengucapkan kalimat syahadat? Saya tanya Anda, dia disebut muslim, apa dia menyebutkan kalimat syahadat? Saya tanya Anda harus pikir itu gimana? Anda paham tidak itu? Saya tanggapi VN Anda ya, yang Anda tujukan kepada teman muslim yang lain ya. Kelihatannya Anda menghindari VN saya. Jadi begini, ketika Anda bertanya, apakah nabi-nabi terdahulu yang tidak bersyahadat boleh disebut muslim? Ya iya, boleh. Kenapa tidak? Anda sendiri mengakui kan bahwa yang dimaksud muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Nah, saat itu belum ada perintah untuk bersyahadat. Syahadatain maksudnya, belum ada. Apa yang datang kepada mereka kemudian mereka taati, itulah yang menyebabkan predikat mereka disebut muslim. Anda ini gimana? Terus sebagai Islam liberal ya, Anda harusnya tahu itu. Bahwa aturan main itu berlaku aturannya terhadap kaum terdahulu. Kaum terdahulu itu tidak disyariatkan harus bersyahadat menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW. Anda belajar di mana Islam? Anda bilang orang yang mengucapkan syahadat itu sudah muslim. Ini gimana? Nah, itu syarat-syarat syahadat itu bukan masuk muslim. Jadi masuk Islam, lah lepas Islam, sifat-sifat orang yang mengerjakan yang perintahkan
Allah itu dikerjakan dengan taat apa tidak. Kalau taat itu disebut muslim, kalau tidak taat ya belum muslim. Paham tidak? Taat mengerjakan perintah Allah itu. Kalau taat sudah tidak pernah meninggalkan itu. Kalau Anda masih meninggalkan sholat satu kali, dua kali, itu namanya belum muslim. Paham? Sudah tahu kalau meninggalkan itu dosa, tapi kamu ini masih meninggalkan, itu namanya belum muslim. Muslim itu sangat takut dengan dosa, sangat takut meninggalkan perintah Allah, itu namanya muslim. Arti muslim itu taat. Paham? Memang muslim ada tingkatan, memang. Terus kalau sudah tingkatannya itu cuma orang-orang itu biar dihormati saja. Kalau masih meninggalkan sholat, tingkatan gimana? Wong sudah tahu diperintahkan harus taat. Kalau masih meninggalkan sholat kan berarti tidak taat perintah Allah, itu namanya. Anda harus paham itu. Nah, kok muslim masih meninggalkan sholat, itu namanya bukan muslim. Anda harus paham itu. Paham? Ya, jika itu yang Anda jadikan dasar, berarti yang hanya bisa disebut sebagai muslim itu adalah malaikat. Karena malaikat itu tidak memiliki syahwat. Yang namanya ketaatan, ya, itu adalah upaya manusia untuk taat. Bukan berarti satu paket ketaatan itu seperti layaknya malaikat. Ketika mereka diperintahkan sujud, maka kerjanya hanya sujud. Manusia tidak. Jadi manusia yang berupaya untuk taat, mereka adalah orang muslim. Kemudian ketika mereka khilaf, predikat dia sebagai muslim itu tidak hilang. Anda harus memahami bahwa yang disebut muslim itu adalah orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Mereka menyadari, sebagaimana kata daripada aslama yuslimu islaman, mereka tunduk, patuh. Ya. Namun ketundukan dan kepatuhannya, mereka terkadang khilaf. Tapi kekhilafannya kemudian tidak merubah posisi mereka sebagai orang yang berserah diri. Buktinya mereka bertaubat. Ketika mereka melakukan khilaf, mereka bertaubat. Artinya, konsekuensi sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi akal, diberi syahwat, terkadang manusia itu khilaf. Posisi khilaf ini kemudian membuat orang muslim itu bertaubat. Dan posisi taubat inilah cerminan berserah diri kepada Allah. Bukan malah dia merasa angkuh terhadap kesalahan. Bukan merasa lebih hebat daripada aturan mainnya Allah. Tidak. Jadi orang yang berusaha taat tapi tetap aja khilaf, tetap aja muslim. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh tidak, orang yang melanggar tidak bisa disebut muslim. Yang disebut muslim adalah yang taat selamanya, nggak pernah hilaf. Itu malaikat itu. Anda belajar di mana? Oke. Anda bilang tadi predikat muslim predikat. Orang yang melakukan kesilapan itu masih disebut muslim. Dia melanggar aturan kok, melanggar pesuruh Allah kok masih disebut muslim. Karena katanya muslim itu taat, berserah diri, kok melanggar kok tetap disebut muslim. Nah, ya memang kalau muslim itu melakukan kesalahan, tidak taat perintah Allah, itu memang sudah lepas dari predikat. Jadi muslim itu sudah lepas. Kalau sudah bertobat lagi, tidak melakukan lagi, ya itu disebut muslim. Benar apa tidak? Saya bicara itu. Nah, disinilah ketidakpahaman Anda. Anda tidak mengerti bahwa seorang muslim itu tidak terlepas daripada kata taubat.
Itu satu paket itu. Muslim itu senantiasa selalu bertaubat, bertaubat, bertaubat. Bertaubat dari mana? Bertaubat dari kesalahan. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan ketika dia melakukan dosa, mereka bukan seorang Muslim. Bukan Muslim berarti Anda mencap mereka itu orang kafir kan? Iya kan? Itu salah. Kaidah Anda itu Anda dapatkan dari mana? Innamat taubatu 'alallah lilladina ya'malun. Itu sangat jelas itu. Itu kaidah di dalam ajaran agama Islam. Anda tidak bisa memalingkan kemudian kaidah itu menjadi akal-akalan seperti yang Anda mau. Qul ya ibadi. Ya, itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi ada pelarangan. Ada pelarangan untuk jangan berputus asa gitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu tidak bisa diragukan. Jadi adanya keinginan untuk selalu bertaubat dari kehilafan itulah cerminan seorang muslim. Kalau Anda memahami konsep yang Anda punya, kemudian Anda mengatakan orang yang melanggar aturan Allah, maka dia gugur jadi seorang muslim. Oh, tidak seperti itu. Seorang muslim itu justru ketika dia khilaf, melakukan dosa, setelahnya dia bertaubat kepada Allah, itulah muslim yang benar. Kalau kayak Anda ini kan ngaku muslim itu harus seperti ini, harus kayak begini, tapi itu cuma di mulut. Sementara perilaku Anda tidak mencerminkan sebagai seorang muslim yang baik. Jadi muslim itu senantiasa minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena mereka setiap saat akan diselimuti oleh berbagai macam godaan setan untuk jauh daripada jalan Allah. Karena itulah kemudian mereka selalu minta dituntun. Jadi orang yang muslim itu selalu beristighfar, selalu minta pengampunan. Karena mereka sadar, innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi ketika mereka hilaf, mereka selalu bertaubat. Itulah muslim yang benar. Bukan berarti ketika mereka itu berbuat dosa, sudah kepalang basah, udah tinggalkan sholat, tinggalkan semua-semua. Itu orang-orang yang putus asa. Makanya Allah melarang berputus asa itu. Innamat taubatu 'alallah lilladina ya'maluna su'a bijahalah. Ya. Itu perintah Allah. Perintah Allah itu sangat jelas. Lalu dikatakan, "Tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullah 'alaihim." Wa kana Allahu aliman hakima. Kaidahnya jelas. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Karena Allah mengatakan, wa kana Allahu aliman hakima. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi kalau Anda kemudian berdiri, oh tidak, itu bukan seorang muslim. Oh, Anda salah. Anda belajar di mana? Contoh, ini muslim. Terus melakukan kesalahan, khilaf, merampok ini. Apa waktu masih merampok itu belum tobat itu masih menyandang titel predikat jadi muslim. Itu sudah jelas-jelas khilaf, melanggar larangan Allah itu. Apa masih disebut muslim? Saya tanya Anda. Nah, kalau perampok itu waktu merampok atau sudah lepas merampok belum bertobat, itu predikat muslim itu sudah lepas, tidak bisa disebut muslim. Nah, contoh itu saja. Kalau dia sudah bertobat, baru dia muslim, sudah tidak melakukan kesalahan lagi. Itu yang disebut muslim yang benar. Kalau muslim itu predikat khilaf masih disebut muslim, aduh, itu sudah melanggar kok. Masih disebut muslim itu terus gimana itu? Hah? Apa tidak bikin jelek muslim kalau kayak begitu? Merampok masih punya titel predikat muslim, bayangkan itu. Di awal tadi Anda mengatakan bahwa orang yang menyatakan orang lain itu kafir, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak boleh mengatakan orang itu kafir, karena itu adalah perkataan yang tidak sopan menurut Anda. Sekarang, giliran ada orang muslim yang khilaf melakukan suatu perbuatan maksiat,
Anda ingin menanggalkan kemusliman orang-orang tersebut. Lalu kalau ditanggalkan muslimnya orang, kan larinya kepada kekafiran. Muslim ya non kafir atau tidak ingkar atau non muslim. Ketika dia menjadi muslim, dia bukan non muslim. Ketika dia bukan muslim, berarti dia adalah non muslim. Anda ingin menanggalkan itu. Coba. Anda belajar di mana? Kaidah Allah itu sudah menyatakan dirinya kepada manusia. Wa kana Allahu aliman hakima. Itu pernyataan Allah. Jadi orang yang menyadari bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha mengetahui, lalu kemudian perbuatan dosa tersebut ya menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah, maka Anda tidak bisa kemudian mengatakan orang yang mencuri itu bukan muslim. Tetap saja mereka itu muslim, hanya saja mereka dalam keadaan khilaf. Kehilafannya ini membuahkan keinginan untuk bertaubat kepada Allah. Lain cerita kalau ada orang yang mengaku muslim, melakukan perbuatan maksiat, kemudian mereka menyadari itu kesalahan, tapi mereka tidak mau bertaubat, itu bukan muslim. Anda benar di situ. Anda benar. Tapi kalau orang itu khilaf, kemudian dia mengaku bersalah, kemudian dia bertaubat, kemudian dia kembali kepada jalan Allah, itulah muslim yang benar. Tapi bukan berarti, oh jadi kalau mencuri itu adalah muslim yang benar. Tidak, bukan begitu maksudnya. Orang yang menyadari perbuatannya itu adalah perbuatan yang merupakan pengingkaran terhadap ketaatan kepada Allah, kemudian dia bertaubat, itulah muslim yang benar. Namun ketika dia melakukan perbuatan itu, muslimnya tidak hilang. Islamnya tidak hilang, kemudian mereka menjadi kafir. Lain cerita kalau mereka melakukan perbuatan kesyirikan, kemusyrikan. Nah itu berarti dia sudah lepas daripada muslim. Contoh misalnya, dia taat ibadah, tapi tiba-tiba dia nyembah kepada patung. Dia tidak muslim lagi, tapi dia menjadi kafir. Untuk menjadi seorang muslim, dia harus syahadat. Gitu. Ya, jadi Anda harus belajar. Ya sudah tahu kalau muslim itu beristighfar, minta ampunan. Nah, terus kalau waktu muslim itu mengerjakan perampokan, ini misalnya apa dia waktu merampok itu beristighfar? Kan tidak. Beristighfar menjadi muslim kan tidak. Nah, terus gimana bisa disebut muslim? Merampok. Anda kan seharusnya juga, seharusnya Anda juga dikaji sampai situ. Anda kaji sampai situ. Terus kalau kayak begitu, kalau masih merampok, tidak beristighfar, kan sudah lepas dari muslim itu. Kalau tidak lepas dari muslim, berarti tetap dijadikan muslim biar merampok itu, waduh, sama saja itu melegalkan perampokan itu. Kan begitu. Nah, kalau sudah menjadi muslim itu kan sudah takut meninggalkan perintah-perintah Allah. Sangat takut meninggalkan perintah-perintah Allah itu. Nah, kalau sudah takut itu sudah tidak mau gini-gini ke orang lain, itu tidak ada. Adanya cuma sujud-sujud gitu saja hari-hari. Tidak pernah masuk medsos kah, masuk apa-apa, tidak pernah. Itu yang namanya muslim itu taunya cuma sujud kepada Allah. Ya seperti yang Anda katakan tadi, seperti malaikat itu. Kan dianjurkan kayak begitu muslim itu. Terus kalau jadi muslim masih merampok,
Terus apa waktu merampok itu istighfar? Kan tidak, kan itu. Nah, waktu merampok itu sudah apa, jadi teman iblis. Masa orang temannya iblis jadi muslim? Kan tidak ada itu. Ini bukan akal-akalan Mas Bro. Ini saya cuma melihat saja, mengkaji saja ini. Kan begitu. Karena kita diberi akal itu suruh belajar. Nah itu. Jadi ketika mereka itu melakukan perampokan itu sudah lepas jadi seorang muslim gitu. Jadi dia seketika itu menjadi non muslim menurut Anda. Nah berarti jatuhnya dia ke kafir dong. Tidak kan? Orang kafir itu adalah orang yang ingkar terhadap Allah kan? Tidak menyembah kepada Allah. Nah lain cerita kalau memang perampokannya itu adalah merupakan rutinitasnya beliau. Kalau seorang yang mengaku Islam baru dia punya rutinitas merampok itu adalah merupakan suatu kegiatan hari-harinya, ya itu bukan muslim memang. Itu bukan muslim. Ini yang dimaksudnya adalah orang yang khilaf. Orang yang khilaf, orang yang melakukan satu tindakan dosa yang tanpa dia sadari, khilaf gitu loh. Nah, sehingga pertaubatannya kemudian itulah cerminan daripada dia adalah muslim. Bukan berarti melegalkan mencuri, habis itu merampok, habis itu tobat, habis itu merampok, bukan yang kayak begitu. Saya hanya ingin menetralisir ya apa yang dimaksud muslim. Lalu kemudian Anda mencoba setiap orang yang melakukan dosa, itu Anda sudah katakan non-muslim. Non-muslim kan berarti jatuhnya kepada kafir. Begitu mudahnya Anda mengkafirkan orang berarti kalau kayak begitu. Sedikit-sedikit orang tidak sholat, kafir. Orang orang melakukan kesalahan, kafir. Ya berarti orang semua jadi kafir dong menurut Anda. Termasuk diri Anda berarti dong kafir. Karena saya yakin Anda pasti pernah melakukan dosa kan. Berarti Anda juga jatuh ke dalam kekafiran. Nah inilah kalau orang berbicara tanpa berdasar terhadap ilmu. Jadi muslim itu adalah panggilan jiwa untuk taat kepada Allah. Panggilan jiwa untuk taat kepada Allah tentu punya proses. Dalam berjalannya proses tentu orang itu semuanya tidak mulus. Terkadang karena faktor ekonomi, ya, karena faktor usia, karena keadaan, orang itu bisa hilaf melakukan sesuatu. Nah, khilafnya ini kemudian membuahkan keinginan untuk bertaubat. Dia adalah muslim yang baik. Bukan perbuatan mencurinya menyebabkan dia menjadi muslim yang baik, tidak. Tapi arah langkahnya menuju kepada pertaubatan itulah yang mencerminkan sebagai muslim yang baik. Bukan berarti ketika dia melakukan satu perbuatan keingkaran tanpa menyekutukan Allah kemudian dia menjadi non muslim. Disitulah ya kekeliruan Anda gitu. Karena Anda ingin menjatuhkan dan memisahkan umat Islam terhadap keyakinan mereka bahwa mereka adalah seorang muslim ketika mereka itu telah melakukan kemaksiatan. Anda ingin mengatakan bahwa orang yang bermaksiat bukan muslim, dia non muslim jatuhnya. Berarti orang itu Anda cap kafir. Nah ini bahaya ini, paham seperti ini. Ya, Anda belajar dulu lah. Kalau Anda memang kayak begitu, pemahaman Anda, ya sudah itu. Orang menghujat-hujat, terus lepas itu, nanti lepas itu istighfar, jadi muslim. Tetap muslim, ya itu apapun ya itu jadi tidak ada larangan kalau kayak begitu itu.
Kalau seperti yang Anda katakan itu, buat apa larang-larangan dari Islam itu? Kalau kayak Anda tadi bicara kayak begitu, Mas Bro, buat apa larang-larangan dari Muslim itu? Kalau Anda tetap menjadikan memahami orang yang merampok itu tetap jadi Muslim, itu buat apa larang-larangan itu? Nah, oke, saya mau kerja dulu, nanti sambung lagi nanti malam, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya menyikapi apa yang Anda jadikan sebagai penyampaian ya di awal tadi. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Rasulullah itu tidak pernah memanggil pamannya dengan sebutan kafir. Artinya sebutan kafir itu adalah sebutan yang tidak baik. Kan itu awalnya. Nah, saya tanya, saya sampaikan kepada Anda, penyampaian kata kafir itu memang tidak boleh dinobatkan dengan seruan kepada oknum. Misalnya Anda punya teman kantor, dia Kristen, lantas Anda panggil, wahai kafir, nggak bisa kayak begitu. Itu memang nggak boleh, itu menyalahi akhlakul karimah. Dan tidak ada dicerminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga demikian, sebaliknya. Rasulullah juga tidak pernah mencontohkan memanggil sahabatnya dalam panggilan Muslim. Hai Muslim, ta'al, tidak ada yang kayak begitu. Makanya saya uraikan kepada sahabat saya tadi ya, bahwa Rasulullah menyatakan orang-orang kafir itu baik di dalam haditsnya maupun di dalam ayat suci Al-Quran firman Allah, itu adalah golongan orang-orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya hanya untuk dijelaskan kepada umat Islam. Orang seperti ini jatuhnya kepada kekafiran. Orang kayak begini jatuhnya kepada kemunafikan. Orang seperti ini jatuhnya kepada mukmin, muhsin, ihsan, dan seterusnya. Itu bukan berarti mau digunakan untuk memanggil orang, nggak bisa. Seperti yang saya uraikan di awal ya. Nah, kemudian ketika Anda berbicara tentang Muslim, bukankah tadi sudah saya jelaskan, Muslim itu adalah ketaatan. Orang itu tidak langsung kemudian satu paket, begitu lahir langsung taat, tidak. Butuh proses. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah menjelaskan. Iblis itu lihai, licik, dan iblis itu ya, menampakkan sebuah kebenaran. Itu seakan-akan, menampakkan sebuah kebaikan, itu seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi orang yang tidak berilmu akan tertipu di situ. Contoh misalnya bagaimana teman-teman kita menganggap menyembah manusia itu adalah suatu kebaikan. Mereka menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Tapi sudah pasti itu bukan sebuah kebenaran. Apa yang menyebabkan itu? Karena mereka mengikuti ya, jerat syahwat daripada iblis itu sendiri. Nah, terkait dengan pemahaman Anda yang begitu masih minim sekali tentang pengertian Muslim. Ketika ada orang yang melanggar syariat, melanggar aturan mainnya Allah, Anda kemudian katakan dia non-Muslim. Ini celaka pemahaman seperti itu. Celaka. Orang Muslim itu adalah orang yang di dalam kehidupannya berupaya untuk taat meski belum bisa taat. Itu Muslim. Orang yang berusaha untuk bagaimana dalam kehidupannya menjadi orang baik. Ya. Berupaya untuk berserah diri kepada Allah, mengikuti semua aturan-aturan mainnya Allah, tetapi kondisi itu belum mampu untuk dia raih sepenuhnya. Dia adalah seorang Muslim. Keinginan yang kuat untuk kemudian bisa menjadi seorang Muslim yang taat, itu adalah seorang Muslim. Keinginannya kemudian membawa kakinya untuk menuju kepada tempat-tempat yang mengagungkan nama Allah, mengagungkan keesaan Allah. Mereka belajar Quran, mereka belajar hadis, mendengarkan orang baik berbicara, orang-orang bijak berbicara tentang agama. Itu adalah orang Muslim. Tapi ketika dalam kesehariannya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan mainnya Allah, bukan berarti mereka itu seketika itu hilang Muslimnya, berubah menjadi non-Muslim alias kafir. Tidak. Kehilafan tetap aja kehilafan. Makanya Allah mengatakan wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Jangan Anda kemudian menyalahpahamkan, oh kalau begitu percuma dong ada aturan main tun. Tidak kayak begitu.
Tidak kayak begitu. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang nyata-nyata dia berada di sorga, melihat segala kenikmatan, bercakap-cakap langsung kepada Allah. Tapi dia menyatakan dirinya, dia juga hilaf kan? Apakah kemudian mereka bisa dikatakan, Adam ini bisa dikatakan kafir? Tidak. Non-muslim? Tidak. Tetap aja dia adalah hamba Allah yang berupaya untuk taat kepada Allah. Dia adalah seorang muslim. Ya, jadi jangan sembarangan mengatakan orang yang mencuri itu bukan muslim. Jangan. Karena kenapa? Yang dihukum kekal neraka itu adalah orang kafir. Ya. Dan larangan Allah dalam Quran itu sangat jelas. Tidak boleh mengkafir-kafirkan orang dengan mudah. Karena jangan sampai yang Anda tuduhkan kafir, justru yang menuduh diri Anda itulah sendiri yang kafir. Jadi nggak bisa. Ya. Jadi ketika saya misalnya taat, kemudian saya khilaf, saya tidak berubah status menjadi kafir. Tapi orang yang khilaf, status orang khilaf, ketika dia seorang muslim, maka dia akan mencari bagaimana menjadi jati diri, memperbaiki diri. Yang Anda maksud itu adalah pelaku kriminal, sadar kriminal yang dilakukan adalah dosa, tidak bertaubat. Atau orang yang melakukan maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, itu juga berarti mempermainkan keislamannya dia. Allah yang menilai posisi itu. Tapi secara kaidah, orang yang melakukan tindakan kriminal, ya, kemudian dia taubat, berupaya untuk berserah diri kepada Allah, itu jatuhnya kepada muslim. Meski muslimnya itu belum sempurna. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik, ya. Oke, terima kasih. Kalau demikian Anda sudah pamit. Mudah-mudahan Anda bisa belajar lagi. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.